Misalnya di Indonesia, bahasa nasional, bahasa Melayu itu kan bahasa dari masyarakat yang sedikit, minoritas sekali bangsa Melayu, etnis Melayu. Tapi kemudian menjadi bahasa nasional. Dan kemudian masyarakat yang lain, pemilik bahasa yang mayoritas, Jawa, Sunda, tidak apa-apa. Tidak merasa dijajah, tidak merasa dihinakan. Walaupun mayoritas penduduk kita Islam, tapi ini bukan negara Islam. Ini saja telah menunjukkan bahwa di Indonesia punya tradisi toleransi, inklusivisme, dan moderat dalam perjuangan agama. Dari ketuhanan Maha Esa, yang lebih tepat sungguhnya kebertuhanan praktisnya. Pada level praksis itu kebertuhanan yang melahirkan apa? Sikap kemanusiaan. Semangat bertuhan dengan kasih sayang, dengan Rahman Rahim, dengan semangat rahmatil alamin, maka diharapkan kemudian melahirkan sikap kemanusiaan, menghargai sama manusia apapun etnis agamanya sebagai hamba Tuhan. Jadi yang primer itu kan manusia. Manusia kemudian menemukan, meyakini Tuhannya. Nah dari situlah kemudian kita bangun, kita cintai yang pertama siapa? Teman-teman terdekat kita. Siapa? Yaitu warga negara Indonesia. Jadi kita cinta pada bangsa ini, kelanjutan daripada cinta kemanusiaan, kelanjutan dari sikap keberagamaan. Kalau itu terpenuhi, maka baru kita bisa mengembangkan tradisi musyawarah dengan hikmat kebijaksanaan. Bagaimana kita bisa musyawarah dengan hikmat kalau kita tidak punya mental tradisi menghargai kemanusiaan? Dan kemudian bermuara, mari bersama-sama menciptakan keadilan, kesejahteraan bagi kita bersama. Nah, di sini saya merasakan bahwa tradisi nilai-nilai semangat keberagaman di Indonesia, dalam konteks ini Islam, itu memang tumbuh berjalan seiring dengan perjalanan masyarakat Nusantara ini sampai lahirnya bangsa negara Indonesia. Dan di situ makanya umat Islam tidak ada problem dengan Pancasila, karena memang itu sejalan dengan spirit apa? Moderasi, kita menghargai kebertuhanan yang plural, dan kita sepakat menghargai martabat kemanusiaan, dan kemudian kita sepakat menjaga rumah bersama. Karena apa? Tiap orang itu butuh rumah. Gitu. Lebih-lebih di era global, sekarang ini terjadi arus balik deglobalisasi. Maka identitas menjaga rumah bersama itu sekarang semakin terasa dibutuhkan. Dan kemudian ketika kita masuk dalam pergaulan global, syaratnya apa? Sebuah bangsa harus maju. Dan cirinya apa? Sejahtera dan adil. Nah, saudara sekalian, jadi bagaimana tradisi keagamaan di Indonesia dalam konteks Islam? Sungguhnya ada aktor yang paling fenomenal, dan itu sebagai prasasti historis yang masih hidup, bukan prasasti ya, itu aktor historis. Yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, itu jelas sekali telah menyatakan Pancasila itu final. Bagi saya ini menunjukkan satu sikap moderat sekali, sangat moderat. Dan kemudian di Indonesia juga mazhab yang populer itu juga mazhab yang moderat, tidak ada yang ekstrim. Kalau tak ekstrim itu hemat saya ada faktor-faktor di luar paham keagamaan dan sebagian mungkin karena ekonomi dan politik dan sebagainya. Tapi di Indonesia sikap kultural bangsa ini juga mendukung sikap moderat tadi. Misalnya di Indonesia, bahasa nasional, bahasa Melayu, itu kan bahasa dari masyarakat yang sedikit, minoritas sekali bangsa Melayu, etnis Melayu. Tapi kemudian menjadi bahasa nasional. Dan kemudian masyarakat yang lain, pemilik bahasa yang mayoritas, Jawa, Sunda, tidak apa-apa. Tidak merasa dijajah, tidak merasa dihinakan. Bahkan di Keraton Jogja pun, kalau saya ngomong dengan Sultan, ya bahasa Indonesia. Nah ini lagi-lagi menunjukkan memang sikap kita itu punya the power of adapt and the power of adopt. Adaptasi dan adopsi ini salah satu kekuatan masyarakat kita. Jadi ada faktor budaya, perjalanan politik, dan berdampingan dengan agama yang kemudian memang menunjukkan sikap kita itu cukup moderat dan inklusif. Nah, saudara sekalian, nah di sini lagi-lagi bahwa antara perkembangan kebangsaan, perkembangan budaya dan juga agama ini saling dukung-mendukung sehingga sikap
keberagaman di Indonesia itu lebih inklusif. Dan kita juga tahu, misalnya tadi disebutkan oleh Profesor Damhari dalam survei-survei politik, bahwa Islam di Indonesia itu tidak selalu mengental menjadi identitas politik yang dominan, padahal mayoritas warga ini dominasi Muslim kalau kita bicara angka. Tapi nyatanya tidak nyatanya. Ini menunjukkan adanya satu sikap lebih terbuka. Terakhir, sebagai pengantar, sekarang ini muncul yang namanya hybrid generation, sehingga kalau kita bertanya pada anak milenial, Anda asli dari mana? Tidak relevan lagi, karena penjelasannya bisa panjang. Ayah ibunya itu udah lintas etnis, ya, lintas budaya. Dan idealnya ini akan melahirkan cross-cultural fertilization mestinya itu. Jadi berbagai lintas etnis yang unggul, budaya unggul, melahirkan satu sintesa yang unggul, mestinya begitu. Lagi-lagi ini semakin mendukung sikap moderat dalam hubungan sosial kita. Sentimen etnis itu sudah semakin rileks sekarang ini. Kemudian sentimen dalam bidang partai keagamaan juga semakin rileks, tidak lagi kental. Sekarang yang menonjol justru bagaimana ekspresi keberagaman itu kembali mempromosikan wasatiyah, Islam wasatiyah kalau dalam agama ini sungguhnya lebih dekat dengan prinsip fairness, keadilan. Jadi Islam sangat menekankan pada keadilan. Kalau dibilang moderat itu tidak berarti kemudian kita lembek. Kalau dibilang wasatiyah tidak berarti kita lembek. Tapi di situ lebih dekat, kalau saya tangkap dari sekian banyak Al-Quran, lebih menekankan pada fairness, pada keadilan. Pertama begini, jangan kita itu berutopia, hidup itu selalu damai, mulus, tidak ada tantangan, tidak ada problem. Tidak mungkin itu. Kalau ditarik secara teologis, bahkan Allah pun menciptakan setan itu untuk menggoda manusia, untuk meningkatkan iman. Dalam sejarah juga begitu. Ketika terjadi misalnya Perang Dunia Pertama, Kedua, maka peradaban dunia berkembang, berubah. Maka muncullah PBB dan seterusnya, bahkan Eropa yang dulunya itu sumber konflik, sekarang jadi Uni Eropa. Mengapa? Karena dia belajar dari berbagai konflik, radikalisme, terorisme, dan sebagainya. Di Timur Tengah saja yang saya berharap dan bertanya kapan berakhir mereka belajar dari pengalaman Uni Eropa, tapi mereka masih pada bentrok-bentrok itu. Jadi dengan berbagai problem, maka peradaban manusia itu tumbuh. Nahkoda itu yang hebat juga ketika dia akrab dengan berbagai problem ombak yang besar di lautan. Masyarakat Jepang itu tambah dewasa, arsitekturnya maju ketika selalu akrab dihajar oleh gempa bumi. Nah ini beragama juga begitu. Di barat itu muncul serangan luar biasa pada gereja. Bahkan sampai sekarang yang namanya ateisme saintifik itu berkembang luar biasa. Tapi kan tidak akan membunuh agama. Agama punya 1000 nyawa. Dan agama tumbuh pemikirannya, penalarannya, praksisnya justru ketika dihajar dan dihadang oleh berbagai konflik. Dengan demikian, mari kita jadikan berbagai sikap-sikap radikal, terorisme dan sebagainya, itu bagi saya kalau kita sikapi dengan cerdas, dewasa, justru akan meningkatkan bagaimana kita mengembangkan sikap beragama lebih cerdas, lebih dewasa, termasuk mengembangkan sikap moderat.